بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ أنجيناكم lan tatkala nyelametaken sapa ingsun kum ing sira kabeh Bani Israil nika perintah agar Bani Israil atau orang Yahudi mensyukuri nikmat Allah. Ketika Al-Quran menghimbau supaya mengingat nikmat Allah, kita semua canek kepala eling dak nikmat separange kita kula sareng panjenengan mulai kelak maghrib beri karena Al-Quran menyuruh mengingat ngingai nikmat Gusti Allah Taala. Bitana kaum Bani Israil dengan umat Nabi Muhammad itu beda. Kalau Bani Israil digiring supaya ingat kepada Allah dengan cara disuruh mengingat nikmat Allah. Kalau umatnya Nabi Muhammad langsung kepada Allah, wadzukurullaha, ingatlah kalian kepada Allah. Kalau Bani Israil, ya Bani Israil adzkuru nikmatallah, disuruh mengingat nikmat. Kalau umat Nabi Muhammad ada kekuatan tersendiri, kalau ingat kepada Allah, kalau memerintahkan ingat kepada Allah, langsung ada pangeran. Kalau Bani Israil caranya ingat ada pangeran, yaitu disuruh mengingat nikmatnya Allah. Ini kelebihannya umat Nabi Muhammad, langsung enak ada Gusti Allah. Ini memerintahkan agar kalian Bani Israil mengingat terhadap nikmat Allah ketika kalian diselamatkan dari pasukan Fir'aun, pengikut Fir'aun, agama yang dia anut Fir'aun. Wa idza anjaynakum, ketika aku heran niko Gusti Allah, coba perhatikan. Ketika aku menyelamatkan kalian dari keluarga Fir'aun, dari pasukan Fir'aun, ay wadhkuru, tegese ilingo sira kabeh. Ilingo waktu injaina, di waktu aku menyelamatkan abaakum, bapak-bapak kalian. Kan niko Al-Quran turun dari Kanjeng Nabi kan. Kok hukumnya pada kalian anak cucu Bani Israil? Coba bagaimana ketika aku menyelamatkan kalian padahal sudah wafat, sudah meninggal Bani Israil, tapi ada penerusnya, yaitu yang tersisa anak-anak cucunya menjadi umatnya Nabi Muhammad. Coba perhatikan, di waktu aku menyelamatkan kalian dari tentara Fir'aun dan kaumnya, bihlakim, dengan cara menghancurkan anak buah Fir'aun, bilkulliyah, dengan secara total. Yasumunakum, nuntut mencari sopo Fir'aun, keluarga Fir'aun, kum ing sira kabeh su'al azabi, ing ele-ele siksa. Anak buah Fir'aun, pasukan Fir'aun itu mencari kalian untuk memberi paling dasarnya siksa, tapi kalian diselamatkan olehku, kata Allah.
Engki panjenengan dato kiya ko nganggo lebih panjenengan cegededung bi pangeran te pengeneng nyabe te pengeneng manceng kongang moro nyabe ne pasaksak ngaan kongang maka semuanya itu adalah nikmat dari Gusti Allah, perlu disyukuri. Alhamdulillahilladzi ahyana, alhamdulillah semua puji milik Allah, alladzi ahyana yang telah menghidupkan kami setelah tadi tidur, ba'da amatana setelah amatana setelah kami mati. Kelak tidur kan mati kan. Alhamdulillah, bu lebih kesempatan odi boleh. Lah kalau orang bersyukur itu hidupnya akan penuh kebahagiaan. Asalkan nikmat yang ada nih kau disyukuri. Al-Quran supaya bersyukur dijelaskan aju engkau berbidan tong. Engkau selamat terkibak nada dari serbuan Fir'aun. Fir'aun mencari kalian, memburu kalian untuk memberikan siksaan yang sangat. Yasumunakum su'al adzab ayyutunakum tegesi awe memberi sopo alu Fir'aun kum ing sira kabeh asyaddal adzab ing sangat-sangat disiksa. Yaqtuluna apa? Siksaan apa yang diberikan oleh keluarga Fir'aun, anak buah Fir'aun? Yaqtuluna mateni sapa alu Fir'aun abnaakum ing pira-pira anak lanang kalian. Keluarga Fir'aun, anak buah Fir'aun mengikut Fir'aun membunuh anak-anak kalian yang laki-laki. Wa yastahyuna nisaakum membiarkan hidup mereka itu nisaakum terhadap anak-anak perempuan kalian. Kemudian dibiarkan hidup. Ayastakhdimuna nisaakum kibaran ketika anak perempuan besar dijadikan pelayan. Anak pemedai paten, setiap anak laki-laki ya semuanya takut hilang jabatannya, takut hilang apa tercita, takut hilang pamornya. Kenapa? Karena Fir'aun itu bermimpi fi manami di waktu tidurnya ada api bodoh apoy akbalat min Baitul Maqdis muncul dari Baitul Maqdis sehingga api itu meliputi napa rumah-rumah negara Mesir. Fir'aun itu penguasa Mesir mek beda apoy mek beda geni. Dari mana munculnya? Dari Baitul Maqdis. Kemudian api itu meliputi rumah-rumahnya kota Mesir. Setiap kaum Kibtit dibakar oleh api itu, sedangkan Bani Israel enggak. Kemudian Fir'aun mengundang tukang mencari tukang nak bermimpi atau paranormal RTN kuku dia sampai dia kedento pokal berdolahir sampai pokal elang napa keraton. Maka setiap anak yang lahir berupa laki-laki dibunuh paten. Jawaban panjenengan di anak serne paten dermen niku. Talkan apa enten? Talkan sedangkan anak perempuan dibiarkan, tapi kalau besar dijadikan pelayan. Wa fi dzalikum lan ing dalem mengkono diselamatkan dari apa? Dari serbuan Fir'aun melewati lautan sehingga lautannya itu dipukul oleh tekan tongkatnya Nabi Musa, akhirnya lautan itu menjadi daratan. Selamatlah
Bani Israel. Wa fi dzalikum, ketika itu balaun, bala bisa bermakna kenikmatan, mir rabbikum, saking pangerane sira kabeh, azimun, yang besar. Ai nikmatun azima mir rabbikum, itu adalah kenikmatan yang besar dari Tuhan kalian, kenikmatan yang besar. Semacam introspeksi dah abek TV. Ayo nikmat seraja napa yang ya abek. Alhamdulillah beri nyabeng. Beri nyabeng kimon sehat dan tong. Beri emas. Alhamdulillah beri emas gua. Ketika ada sesuatu walaupun bedetunya emas akan dilempar. Bekto tenggelam, mau tenggelam. Tanang anakku emas. Emas sepergumun, abang mau tenggelam, beda ketepung, senaku ketepung repot, biasa senaku emas, pada emas masa dilemparkan. Sesuatu itu ada masanya. Dilemparkan, apa yang dilemparkan? Ketepung lempar lagi, ya Pak. Emas dilemparkan mengambil, ketebok gelak, kaju gelak. Demikian juga sesuatu, orang-orang yang hina jangan dihina. Jangan sok menghina orang, karena yang dihina itu kadang-kadang sangat bermanfaat terhadap kalian. Seperti ko benci bi kene, ko benci saya sarana benci, tapi kene ko labu ko pancok. Tolong, kun to bedoreng saya kebenci gua. Demoreng saya kesayang. Sobu minta tolong to, akhirnya yang dibenci itu yang menolong. Saya kebenci ini ku senolong. Sedangkan harta emas gila tak bisa menolong, cuma senolong, cuma kaju. Ketebung. Makanya jangan sok menghina orang, karena manfaatnya seakan-akan enggak tampak, suatu ketika akan tampak. Itulah ciptaannya Allah Ta'ala. Wa fi dzalikum, dan ketika itu kamu diselamatkan adalah bala, nikmat dari Tuhanmu yang besar. Itu nikmat yang besar ketika diselamatkan itu. Senapa kali per detik Allah menyelamatkan lebih sampean. Per detik karena Allah kongang, lebih panjenengan teh beri jatah nikmat kongang, tapi sekalipun lebih sampean pengko di pengiran ki beri jatah nikmat. Sang panjen sampean sambung di pangeran, abeng kehidupannya akan bahagia. Terus kemudian wa fi dzalikumul adzab bali wa yuqalu, dan bisa dikatakan azab balaun. Nisbat apa? Ya nisbat anak, kalau perempuan dibiarkan, kalau punya anak laki-laki dibunuh oleh keluarga Fir'aun. Itu bisa dikatakan mihnah, bisa diartikan azab. Nikmat in usyira bihi ilal inja wa hamlul abala ala niman ahsan, lebih baik itu dilarikan kepada makna nikmat daripada bermakna mihnah. Wa wa'adna lan janji sapa ingsun Musa ing Nabi Musa 30 lailatan ing 30 dina, ing 30 bengi. Wa atmamna lan nyampurnakeun sapa ingsun ha ing 30 bengi bi asyrin kelawan 10. Fatamma mengko sampurna apa miqatu rabbi, apa waktu janjine pangerane Nabi Musa, 40 lailatan ing 40 bengi. Pun bercerita dan
diceritakan bahwa Nabi Musa waktu ada di Mesir berjanji kepada Bani Israel, andaikan oleh Allah dihancurkan kaum Fir'aun, anak buah Fir'aun, akan diberi kitab oleh Allah. Itu janjinya Allah, janjinya Bani Israel. Mun sampai Fir'aun itu kalah, akan diberi kitab oleh Allah. Isinya kitab itu akan menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh Bani Israel dan apa yang harus ditinggal. Ketika Allah menghancurkan Fir'aun, Nabi Musa minta kepada Allah supaya diturunkan kitab. Lain di Quran, Quran turunnya iciran, beda peristiwa turun ayat, beda peristiwa turun ayat. Kemudian napa? Falamma ahlakallahu ta'ala Fir'aun sa'ala Musa rabbahu ayyunzil 'alal kitab alladhi wa'ada fi bani Israil, minta kepada Allah supaya diturunkan kitab, diberi kitab yang telah dijanjikan kepada Bani Israil. Maka Nabi Musa esoro apa saabi tetelopolo are. Telopolo are. Apa asa Nabi Musa 30 hari, yaitu bulan Dzulqa'dah. Seketika dapat 30 hari, telopolo are kada situ nggih. Angkara khalafa famihi, Nabi Musa tidak senang dek bauna apene ing ambune abape sengit. Kemudian Nabi Musa siwakan dengan kajuut. Siwakan Nabi Musa, maka malaikat adebu kunna nasyummu min qabli karahiyatal mi, sebelum kamu bersiwakan aku melihat bau misik dari mulutmu Musa. Kita siwakan Nabi Musa, dari mulutnya keluar bau misik, kata malaikat. Kemudian misik itu dirusak oleh siwakmu Musa, maka Allah memerintahkan Nabi Musa supaya apa sapole ware edindah gitu loh. Ama alimta, berkata Allah kepada Nabi Musa, apakah kamu tidak tahu Musa, anna halufa famisoim, bahwa apapi mambur cangkeme wong kang poso iku lebih harum munggu Allah daripada bau misik. Tambahin senape 10 hari ini ketimbul masalah fitnah terhadap Bani Israil. Ini kok artinya wa idh wa'adna, ketika aku berjanji kepada Nabi Musa 30 lailatan 30 hari, wa atmamna, dan aku sempurnakan 30 hari itu bi asyrin, dengan 10 hari, lantaran Nabi Musa siwakan beri tambah dintes 10 hari lagi. Fatamma miqatu rabbih, maka sempurnalah janjinya Allah arba'ina lailatan 40 hari. 40 hari Nabi Musa akan berangkat pergi ke gunung untuk menerima kitab Taurat, untuk membani umat ni komun umat akannya Nabi lebih di Quran untuk menuntun atina umat supaya jadi Gusti Allah. Fungsinya Al-Quran ni ko Nabi banyak. Fungsinya Al-Quran ni ko penting ka oning na pasti parlo na juto judon to na pe kenceran. Cepot Imam Ghazali benekun kenceran to penting ni ko untuk menguatkan iman. Iman ame kuat. Sebung pantoman ni ko nape tak pada bereng nape kuah mele bensin. Oh tapi ngecas HP, mau ngecas HP oleh berapa kan temu, mau ngecas iman temu, mangkan orang yang tak tahu. Jadi Imam Ghazali tidak boleh tidak seorang sobi, orang am, tak tahu mencekik, tak tahu apa, supaya iman itu meresap dalam hati, supaya tak ganjang-ganjing. Jalan benih, jalan debat benih, jalan belajar ilmu kalam, katanya Imam Ghazali. Bal yastaghilu bi tilawatil Quran, sibuk lah membaca Quran, bentafsirah. Lah cerita-cerita dan niko masuk di dalam hati panjenengan niko kaces mong gua setera ke asetera keng ada pandomah
itulah mun bensin ye sen kan beda pantoma iman sobung pantoma apa bi ocak benih ye beda dalam atina panjenengan dan cara menambah dengan membaca Al-Quran dengan tafsirnya membaca hadis ben maknana hadis bi maknana Quran bi maknana terus boleh wa yasta'il bi wafa bi wadhaifil ibadati bersibuk kelaban wadifah ibadah ungko kuat sunat. Nah bagi ngenangan gila masuk di dalam ati je olahraga tok beda olahraga beda olah batin ati napa bismillah tok ta deki niku semaraki nambah keimanan fala yazalu mongko ora henti-henti i'tiqaduhu i'tiqata yazdadu rasukhon atamba meresap pan bi orang beci gua beci titik laku beci bitabit beci banyak apol tak kebuah bagrabak tapi mon beci lekis temoh lekana keimanan niku keimanan butuh itu nur Allah tak gampang Allah meletakkan di hatinya mohon cinta dunia melebur dunia tak usah tamenin nak kana lah beriin pese atusan bereng biru kompoi bula sunnah ni kalau bitin merah biru letak pada beri biru merah senengan semerah itu montunya monda pangeran ki butuh nabi butuh yang membimbing mon abimbing beci doreng ker banyak tapi yang membimbing hatinya kepada Allah juga ini orang alim punya belum tentu dengan mon bidato tak nyambi de pangeran beci doreng rong ritik orang benih sengaji justru yang ngaji teh buruk. Napa yang dibuka itu kejelekan orang lain. Kalau begini gimana? Terjadi yang ngaji itu merasa dirinya itu lebih benar daripada orang lain. Padahal bengkel, ruah bengkel sampai nyambi sepeda saya suruh tentenin saya. Ya sepeda yang di bengkel pancen ekunto tentenin. Arab metentin mek bener mek bener suntik engkau ngakan dia pae suntik mek beres bukan orang lain dibaca cukup cerita Al-Quran kiburu niko sudah diperbandingkan mon ngurus tingkan orang disa-disa viral mundan niko akhirnya sengaja masa lebih baik daripada orang lain padahal tujuannya ngaji itu siakil holki menggiring bu lebih panjenengan asli nak de guste Allah taala reng la sepo la langsung bain bi bu la pada bi kene kumun parlo gua tau sali tulit to langsung de ni konang kene kalau po sepo sarang bola gadin to langsung bain ke bola bawa tap to juna setuju ne ko akhiring de guste Allah Ta'ala ni ko tojuna benar ya solat kene ko kemampuan kene ko awiri senajan dua telok ni ko asalkan ikhlas atamba nilai ya muku sepeda gila isen bensin pantoma dan to pantoma apa mi atamba bima yaqra'u samu min adillatil Quran kan setiap hari mendengarkan dalil-dalil Al-Quran dari Fir'aun dari Nabi Musa dari Nabi Ibrahim barbi kene ko apolong bi dogong kene ko tani reng dogong ni ko cerita hasil lah jo hasil 1 juta 5 juta sa nyil dengan ecer bentan akhirnya aduh ko ala ko mangkana ja polongan bini ko meni ko metasia san saya bitong PC merah kene ko romana biru bene 20.000 senape 2.000 akhirnya kena kau cegah akhirnya berusaha kontrol daya kia padahal bektana letak mengizinkan sekutu nak beri di akhirat arah apa dia kena polong bareng orang soki kalau dibaca Al-Quran semacam lain pengaruh ada dalam hati kan tekadin toh oh bisa bener tambah lebur dek pangeran bisa kok siapa tak meto nangis mek setiang kok mek meto nangis peguang kok mon tak selamat berarti suasana ruhani nak kini ko aoba ponan
Dan tani ko tak nemu kancak ni ko. Sambil desa ku neman dunya. Sambil dah kusa boci do orang air tak menangkal kotor boleh. Baca Quran boleh, pengaruh boleh. Itulah hidup. Pada bereng nape kuat, pada bereng ketang mika sisit. Ngalak sisit sampai kelin Jepang. Ngalak boleh sampai kelin Jepang bolehnya kuki pada sisit ke segala gua. Koker. Maka ayo lebih hati-hati minta da Gusti Allah, adimpang da Gusti Allah. Dan masekirakan iman bu lebih panjenengan, iman bu lebih panjenengan makin hari makin bertambah. Kalau bencelen tojuk seneka rong bolong beri kuntus sobung sesarin nape-nape. Kena mendengarkan dalil Al-Quran dan hujah-hujah sebeda Al-Quran, utaba syawadil hadis, utaba mencorong panjenengan ngade pangeran kesentrong da dalam atena. Lene ku samaraki iman atamba muga-muga tete ilmu semanfaat. Sedajan ceritana kita sampurna intina lekening karapa lebih panjenengan agar bersyukur, selalu bersyukur dan nikmat peparing Allah. Dengan cerita niko ada nilai tambah dalam hati panjenengan kudu peka oleh merasa aki. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah.